Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Diva. Diva. Siapa lagi? Aulia. Aulia. Kenapa ini? Yang sakit ya? Ya, Bu. Ya, mari kita doakan bersama-sama agar Aulia dan Diva cepat sembuh. Nah, baik anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu akan membacakan kembali tentang kesepakatan kelas kita. Masih ada yang ingat? Apa? Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, menjaga ketertiban. Kemudian apa lagi? Disiplin. Ya, disiplin. Terus saling menghargai. Apa lagi? Menggunakan kamus. Iya. Oke, masih ada yang ingat apa pelajaran kita minggu lalu? Apa? Ya, simple present. Apa itu simple present tense? Iya. Kalimat yang menyatakan suatu kejadian yang terjadi pada masa sekarang. Ya, tepuk tangan dulu untuk penonton. Sebelum kita lanjut materi, Ibu akan membagikan tes diagnostik ya untuk kalian, untuk mengetahui gaya belajar kalian itu seperti apa. Full tes diagnostiknya. Ya, di belakang. Terdapat 5 orang yang audio gaya belajarnya. Kemudian 5 orang lagi visual dan yang lainnya itu kinestetik. Jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya berdasarkan gaya belajar kalian. Lalu belajar tentang simple present tense. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Jadi simple present tense ini sangat berkaitan dengan materi kita hari ini. Karena di dalam descriptive text terdapat unsur kebahasaan simple present tense. Oke, bisa dilihat tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, ada yang membaca? Siapa yang membaca tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, Anas, silakan. Mulai kegiatan mengamati penjelasan. Melalui kegiatan mengamati penjelasan pada side presentasi. Pada slide. Oke, saya bacakan ya. Melalui kegiatan mengamati penjelasan pada slide presentasi atau tayangan video atau poster yang ditempel di papan tulis, peserta didik mampu membandingkan fungsi sosial, kemudian struktur teks dan unsur kebahasaan teks deskriptif dengan teks lainnya dengan teliti. Nah, yang kedua itu melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menyimpulkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks deskriptif terkait tempat wisata dengan benar. Oke, pengertian descriptive text. Who knows about descriptive text? Siapa tahu artinya descriptive text? Ada yang bisa? Iya, coba. Adalah jenis teks yang menggambarkan tentang objek baik yang hidup dan tidak hidup seperti manusia, benda, hewan maupun tempat-tempat wisata. Ya, tepuk tangan untuk temannya.
seperti manusia, tempat ataupun benda. Kemudian tujuan descriptive text. Ada yang tahu apa sih tujuannya descriptive text? Okay, the social function of writing descriptive text is to describe a particular person, place, thing, or animal. Jadi descriptive text itu untuk menggambarkan benda seperti manusia, tempat, hewan, dan juga yang lainnya. Oke, kita ke struktur. Sini ada dua ya. Yang pertama identifikasi, kemudian description. Ada yang tahu apa perbedaan identifikasi dan description? Iya, jadi yang pertama itu identifikasi. Biasanya ini terletak pada paragraf pertama mengenai tempat yang akan kita deskripsikan. Kemudian yang kedua description. Ini biasanya terletak di paragraf kedua sampai paragraf berikutnya mengenai ciri-cirinya atau sifat-sifat tempat yang akan kita deskripsikan. Nah, ini contohnya identifikasi. Ya, giraffe are tallest mammals in the world. We can find them in the Central, Eastern, and Southern Africa. Nah, ini merupakan definisi dari giraffe. Apa itu giraffe? Ya, jerapah. Jadi di sini digambarkan jerapah itu seperti apa. Kemudian di bagian description, ini adalah ciri-cirinya. Dia memiliki long neck, ya leher panjang. Kemudian juga memiliki titik-titik di bagian tubuhnya. Itu yang membedakan antara identification dan description. Kalau ini identification bersifat umumnya, ini spesifiknya. Oke, kita mengarah ke unsur kebahasaan. Yang pertama, ya menggunakan simple present tense. Tahu kata kerja keberapa yang digunakan pada simple present tense? Kata kerja? Ya, bentuk pertama. Kalau bentuk kedua itu biasanya kalimat apa? Kalimat past tense ya, atau bentuk masa lalu. Kemudian yang kedua menggunakan berbagai adjektif. Tahu apa itu adjektif? Ya, siapa bisa menyebutkan salah satu contoh kata sifat? Kalian bisa? Kata sifat seperti cantik, pintar, apa lagi? Besar, panjang, dan lain sebagainya. Kemudian ketiga menggunakan linking verb. Apa itu linking verb? Kata kerja penghubung seperti is, on, are. Ini termasuk to be ya. Kemudian appear, grow, look, smell, sound, and taste. Tahu apa artinya appear? Muncul, kemudian grow, tumbuh, look, kelihatannya, smell, berbau, sound, kedengarannya, kemudian taste, rasanya. Contohnya itu, he is handsome, it smells nice. Dia tampan, kelihatan manis. Kemudian yang keempat menggunakan kata keterangan of emphasize. Keterangan penyengat, misalkan dia sangat tampan. He is very, harus bisa tampan. Ya, he is very handsome. Jadi ini adalah keempat unsur kebahasaan. Ingat ya, menggunakan simple present tense, kemudian menggunakan kata sifat, menggunakan kata kerja penghubung dan keterangan penyengat. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai materi ini? Ada? Oke, no ya. Baik, sekarang ibu akan menampilkan video. Oke, anak-anak silakan perhatikan videonya.
welcome to Endless Lesson, belajar sambil rebahan ala Video Lesson Be Fun. Nice people, hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara menyusun teks deskriptif tentang tempat wisata. Apa saja sih yang akan kita deskripsikan tentang tempat wisata? Yang pertama adalah identitinya atau identitasnya. Misalnya, nama tempatnya apa, dia itu sebagai tempat apa, kemudian lokasinya ada di mana. Yang kedua, tentang what does it look like, seperti apa sih tempat wisata tersebut. Misal, dari bentuknya, dari tingginya, fasilitas di situ apa saja, di situ ada apa aja, kemudian keunikannya. Dan yang ketiga, bisa berupa historinya atau sejarahnya. Kapan sih itu dibangun? Siapa sih yang membangun? Nah, poin-poin itu tadi seperti identitas, kemudian what does it look like, kemudian historinya, itu bisa kamu jadiin acuan apabila kamu ingin menyusun teks deskripsi tentang sebuah tempat wisata. Selanjutnya, yuk kita buat contoh teks deskripsi tentang tempat wisata. Saya punya sebuah gambar, ini adalah gambar dari Menara Kudus. Kita tahu saja gedungnya Menara Kudus. Seperti tadi, yang pertama kali kita deskripsikan adalah tentang identitinya atau identitasnya. Identitasnya, namanya apa sih? Kita tulis, Menara Kudus is one of destination of religious tourism in Central Java. Jadi Menara Kudus itu adalah salah satu wisata religi yang ada di Jawa Tengah. Kemudian, misal kita lanjut lagi ke lokasinya, misal Masjid Menara Kudus, also known, disebut juga dengan Masjid Aqsa, is located. Letaknya ada di Desa Kauman Village Kudus. Nah, ini sudah nama. Yes? Yes. Oke, yang pertama dulu kelompok visual, silakan. Semua. Ya. Teman-teman yang lain silakan menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang akan menjelaskan adalah tentang saya itu bisa social function to describe Bira Beach. Adjective: good, wonderful, so clear and white. Simple present: Bira is one of the best tourist destination in the Bulukumba. The name Bira Beach, the location it is located in Bahari Bulukumba District, Sulawesi Province. Conditions: the beach area is beautiful, clean, white, very good Arrangement. Visit time every day. Active snorkeling and diving. Transportation, motorbike, car and bus. Itulah tadi hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio ingin menjelaskan tentang modal Islam. Function. Most of the people
kinestetik, Ini memperhatikan dari mana? Besar Nas, besar. Aku dan Tidak ada detektif, kami bisa menyimpulkan tentang materi hari ini. Kalian bisa? Ya, silakan. Ya, tepuk tangan dulu untuk Nadia. Bagaimana hari ini bagaimana refleksinya mengenai pelajaran kita? Ya, anak silakan. dengan dan bisa tidak berani. Ya, siapa lagi yang mau memberikan refleksinya? Siapa lagi? Ya, silakan. Bagaimana perasaannya setelah belajar tentang descriptive text? Ya, oke, terima kasih untuk semuanya dari hari ini ya. Minggu depan kita akan belajar tentang simple past tense. Jadi silakan belajar di rumah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata.